Sebenarnya nggak ada yang Lebih mending. Kalau muffler 3 kali. Dia mulai kalau muffler, gue udah kayak, berarti ada yang lain nih. Kalau manual tuh 41 panjang, kalau matic tuh 421 yang gua tahu. Tuner gua ini sebenarnya bukan orang Indonesia. Yang remap Toyota lah, bisa dibilang. Itu torsinya 175. Oke. Horsepower-nya sekarang 135 kalau nggak salah. Semoga aja nih gua nggak nemu pelek yang sama dengan mobil yang sama di jalan gitu. Join gua rusak. Kampas kopling gua pernah putus. Nah, kalau Rextir sih karena jalan ya. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Hari ini kita lagi sama siapa nih? Nama gue Fauzan, cuman selayaknya orang manggil nama Fauzan itu pasti Ojan. Oh, karena di belakangnya. Ya. Oke. Gitu. Mobil apa ini? Ini Sienta V 2017 manual. Gokil. Nah, ada banyak yang pengen lo ceritain di sini. Iya. Tapi kita ngomongin dulu modifannya. Kaki-kaki pakai apa nih? Kaki-kaki gue custom semua, lowering kit. Oh, lowering kit. Ya, tapi dia tuh custom. Jadi gue ditimbang per kilo, per titik. Makanya kalau mungkin lu rasa sekarang kayak normalnya mobil aja sih, memang gak seenak standar, cuman menurut gue masih enak untuk CPR segini. Enak. Karena gue pikir lu belok kayak gini aja bakal bunyi. Nih kayak gini nih, pasti Iya. bunyi. Gue pikir pasti bunyi nih. Enggak. Kenyataannya enggak. Enggak. Keren. Oke, sistem lowering kit yang ditimbang tuh gimana? Boleh jelasin nggak? Gue baru denger tuh. Jadi gini, kan spring itu dia ada spring rate-nya ya. Jadi misalkan nih kayak mobil Ayla kita ngomong, ganti per Avanza pasti keras tuh nanti. Iya. Nah makanya ini yang diatur tuh dia spring rate-nya. Gitu. Jadi ditimbang per kilo karena bobot depan sama bobot belakang tuh pasti beda. Oke. Gitu. Makanya ini menyesuaikan lah. Gitu. Oke. Nah, customnya ini lu tahu gak apa yang dipakein di mobil? Pernya dari apa? Jadi apa? dia itu udah nyimpen stok. Oh. Dia udah nyimpen stok buat bobot mobil ini segini gitu. Oke. Kalau misalnya ini kan berarti dibilang aftermarket ya? Ya. Kata kuncinya apa biar gue bisa dapet yang kayak gini kaki-kakinya? Sejujurnya gue itu datang ke sono niatnya cuman pengen pot kit. Cuman ditawarin seperti itu, ya sudah, malah lebih bagus kan? Oke. Ini kan enak fitmentnya ya? Betul. Lu ke bengkel mana nggak apa-apa sebutin? Gue di Cibubur, nama bengkelnya jujur gue lupa karena ini dari 2017. Jadi mobil baru datang langsung. Berarti setelah lu bikin kaki-kaki di situ, itu full tidak lu roll? Enggak. Depan belakang nggak ada? Enggak ada. Cuman ya inner fender bolong-bolong ya normal lah. Padahal nggak kena. Enggak. Bolongnya kenapa? Jadi dulu itu jujur nih mobil pernah lebih pendek lagi. Oke. Gitu. Cuman karena daerah rumah gue itu bisa dibilang hancur lah jalannya, capek gitu. Jadi mainnya ceper harian aja lah. Dibilang ceper juga enggak sih. Sumpah ya, nggak ada ceper harian segini. Ya gitulah. Gitu. Ceper kontes, Pak. Ya. Kebetulan bumper udah cat 4 kali. Wah. Bagian bawahnya knalpot juga. Ya 3-4 kali juga lah knalpot. Kalau mobil ini tuh yang paling gampang kena apanya sih, Pak? Kalau diceperin? Busing-busing udah pasti. Udah pasti busing ya. Udah pasti. Oke. Mau itu Rextir atau ball joint, ya pokoknya segala macam busing. Kalau bagian bodinya yang mana yang kena duluan? Knalpotnya kah? Fendernya kah? Knalpot Knalpot pasti kena duluan. Karena posisi dia lebih rendah ya? lebih rendah. Jadi pada saat ini tuh knalpot gua kebetulan itu dari depan ke belakang itu dia pipa semua. Cuman salahnya gua dia nggak dinaikin. Standarnya itu memang turun. Standar memang turun. Kalau lu mau nggak bunyi harus dinaikin. Jadi dia masih ada space mungkin ya 3 atau 2 cm lah. Dan itu kalau dikatasin menurut gue, misalkan kita mentok, itu kenanya dia langsung ke sasis, bukan knalpot. Oke. Makanya itu alasan gue udah ngelas knalpot berkali-kali karena bolong. Bukannya terus. lebih waspada kalau kena sasis? Kalau kena knalpot, kok kena sasis bengkok loh. Iya. Sebenarnya sih sebenarnya nggak ada yang Lebih mending. Cuma ya resiko lah ya. Iya. Tapi so far belum sampai bengkok kayaknya ya. Enggak, karena setiap gua steam diangkat, gua cek kolong aman sih. Berapa kali knalpot sudah dikorbankan? Berarti belum ada? Kalau muffler 3 kali. Dia mulai kalau muffler, gue udah kayak, berarti ada yang lain nih. Ya, jadi sebelumnya itu gua pakai resonnya yang standar, Oke. itu gede banget. Itu gua ganti reson racing, itu kena juga.
Akhirnya gue free flow sekarang ke belakang. Jadi Straight pipe. Dari headernya langsung. Header gue masih standar. Header standar. Iya, itu salah Empat sih kan? gue. 4. Nah, langsung ke 1 apa dibikin Jadi 4-1 panjang. Wih. Gitu. Jadi katalis gue lepas, reson gue lepas, muffler ganti. Berarti gigi bawahnya ini kenceng banget dong. 4 jadi 1? Sekenceng-kencengnya Sienta karena bobot Sienta sih. Iya. Bobot si mobilnya ya. Menurut gue, apalagi ini juga ada peredamnya juga. Tapi ngaruh gak dari 4 ke 1 tuh ke tenaganya? Oh, ngaruh banget. Kalau misalkan menurut gue ya, koreksi kalau salah. Kalau manual tuh 41 panjang, kalau matic tuh 421 yang gua tahu. Itu opsi terbaiknya buat tenaganya. Betul. Oke, selain knalpotnya itu, si mesin ada yang diubah gak buat dapet tenaga seperti ini? Gue jujur aja, ini sebenarnya yang unik dari mobil ini sih. Jadi mungkin anak-anak Sienta semua pada ngerasain lah dari 2016 awal-awal muncul di Indonesia tuh. Nggak ada bengkel tuning yang bisa remap. Oke. Gitu. Oke, karena 2 NR-nya. 2 NR-nya. Oke. Dan secara kebetulan gue lagi di Tangerang pada saat itu. Oke. Tiba-tiba gue ditelepon sama tuner gue. Oke. Boleh dong dikasih tahu siapa? Boleh. Oke. Tuner gue ini sebenarnya bukan orang Indonesia. Namanya If Service. Itu. Di nama Instagramnya di Rusia sana. Dan dia di sana tuh bisa dibilang kayak apa ya? Dia tuh sering remap Toyota lah. Bisa dibilang. Apa tujuannya waktu itu kesini dan akhirnya ketemu lu dan... Nah, itu suruh cepet-cepet datang ke bengkel. Dan gue bingung mau diapain. Nyampe sono pun gue juga nggak dikasih tahu. Oke. Gitu loh. Mau ngapain? Tiba-tiba kap mesin gue dibuka, gue dicabut. Gue udah curiga. Jadi sebelumnya gue udah pernah nanya ke Sigma, gitu-gitu, nggak ada yang bisa. Nah, terus gue nunggu lah di sono. Itu pun gue nggak boleh masuk. Oke. Dan gue juga kayak operasi ini ya. Iya. Khusus buntu ya. Iya. Cuman jujur di situ gue hopeless. Oke. Karena ya setahu gue, yang gue tahu Sienta tuh nggak bisa di remap. Oke. Gitu kan. Pada saat gue udah selesai nunggu, tuner ini keluar. Tuner gue, temen gue ini, sama si bule ini. Dia ngasih gini dong. Ih, sumpah itu benar-benar kayak abis operasi khusus buntu. Iya. Segini doang. Iya betul. Terus Anak-anak selamat. nah, oke lah, gue di situ udah mulai senyum lah di situ kan. Terus ya udah akhirnya dyno segala macem. Naik dong. Lumayan. Untuk bobot mobil kita segini nih, itu membantu banget sih menurut gue. Oke. Pernah di dyno on papernya berapa? Dyno sebelum remap, horsepower on engine ya, kita bilang itu 103. 103. 103. Torsinya itu 135. Oke. Dengan catatan mesin gue standar. Filter juga standar, cuman knalpot aja. Dan Pertalite gue pakainya. Oke. Sekarang masih Pertalite? Sekarang masih. Karena ada ompet ya, Pak ya. Iya, betul. Iya, betul. Tapi terus ntar. Cerita itu pasti ada lagi kan? Ada. Oke. Terus? Nah, terus sekarang sih setelah di remap nggak kenceng, tapi buat ya rolling nyantai gitu enak lah. Udah enak lah maksudnya. Sekarang itu torsinya 175. Horsepower-nya sekarang 135 kalau nggak salah. Kalau nggak salah inget tuh 135 atau 134 gitu. On dyno? On dyno. Naiknya jauh dong. Lumayan. Tapi udah plus filter udara? Oh enggak. Itu dengan catatan itu tadi. Gua mesin standar, filter standar, terus knalpot juga header masih standar. Tapi sampai sekarang nggak ini filter masih standar? Masih standar. Jadi itu juga ada cerita lucu masalah filter sih. Dulu pernah gue ganti aftermarket. Oke. Gue pakai Verox pada saat itu. Dan pada saat itu gue lagi servis ke pabriknya ini, ke ATPM-nya. Terus gue itu nih mobil dapat apa ya, bisa dibilang dapat promo pada saat itu. Gratis servis 5 tahun itu bukan jasanya doang. Oli, filter semuanya. Oke. Nah, pada saat gue kesono, ya gue nunggu di ruang tunggu dong. Terus pas gue pulang, ya udah gue pulang selayaknya orang normal baru pulang dari servis gitu. Cuman gue tuh suka bersih-bersih mobil lah gitu, bisa dibilang. Oke. Pas gue buka box filter, kok filter gue sekarang jadi merah. Kenapa tuh? Verox gue dibuang.
diganti filter standar. Karena kan SOP-nya dia ganti filter apa segala macam, dan itu gue sadar seminggu setelah gue servis. Gue balik ke sana udah nggak ada barangnya. Gitu. Oke, luar velgnya dong. Ini lumayan rare nih. Velg Oke, apa nih? velg yang gue pakai ini Carlson bantal. Kalau orang nyebutnya bantal sih ya. Cuman yang bikin unik ini PCD-nya real 5 cepet. PCD-nya real 5 cepet tanpa bubut. Tanpa bubut, tanpa ridril. Oke, ini velgnya apa dulu tuh? Nah, itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kebetulan ini juga dari bekasan temen gue. Dan gue tipikal orang yang dari dulu itu bingung mau milih velg. Terlebih kita kan juga terbatas kan velgnya itu 5x100. Meskipun katanya sekarang udah banyak tuh. Udah banyak, karena cuman Avanza baru. Cuman tetap bentuknya menurut gue mainstream. Gue tuh bukan paling anti sih, tapi kayak semoga aja nih gue nggak nemu velg yang sama dengan mobil yang sama di jalan gitu loh. Nggak mau aja tuh. Karena yang gue tahu di Indonesia ini cuma ada 3 set. Si velg ini? Betul. Damn. Yang satu udah di repaint, warna hitam kalau nggak salah. Terus yang satunya lagi itu udah di diamond cut. Ini memang sudah udah repaint. nggak sejatinya lagi. Betul, ini memang sudah repaint juga, cuman warna aslinya. Karena kan bantal pada umumnya ya menurut gue emang ini warnanya gitu. Oke, masuk akal. Betul. Jadi pokoknya harus yang ya one of them lah ya, yang paling oke lah ya menurut lu ya, biar nggak ada yang samain. Ya, cuman memang ada minusnya sih menurut gua. Berat. Jadi yang tadi berasa kita udah ya? Betul. Jadi pada saat tadi kita udah ngomong remap, tenaga maksudnya ya meningkat lebih daripada standarnya, kena velg yang berat ya Berkurang pasti. ya berkurang, tapi ya tetap di atas standar sih memang. Iya. Dan speknya sih yang gua suka. Cocok banget buat mobil ini. Tanpa harus adapter, bubut gitu-gitu, repot ya. Repot. Bannya? Ban gua pakai SX2 Champion. SX2, speknya hafal nggak? Apal. Berapa? Bannya 205, 50 ring 16. Keren. Tuh. Dan udah tinggal diceperin, berarti ringnya tidak naik, Ringnya tidak naik, tapi diturunin. Wah, Tuh. itu kenapa resiko gasruknya lebih tinggi. Betul. Kalau lu mau aman teman-teman, naikin ke 17 dulu. Nah, itu. Ya Dari kan? aspal lebih tinggi, tapi jarak antara ban sama fender tipis. Nah, itu. Ya tinggal pilih lah ya. Betul. Tapi kalau lu mau maksimal, berasa mepet, mantep, ringnya jangan dinaikin. Betul, sudah pasti. Iya. Kalau ini mau ada aman, resiko udah pasti. Udah kalau mau main aman 17 lah. 17 lah. Ya. Oke. Cuman menurut gua sih Sienta cocoknya 16 ya. Bahkan 16. kalau ada 15, gua mau 15. Jadi sejujurnya ya itu Kepala tangannya kecil, Pak. masalahnya 5x100 ring 15 di Indonesia. Bahkan menurut gua tuh nggak ada ya. Mungkin ya. Gua nggak tahu juga sih. Gitu. I see. Kaki udah. Fitment udah nih, velg ban udah. Lampu ada yang diubah? Nah, Apa ini kebetulan ditambahin? kalau ada yang mau sponsor ya, kebetulan lampu saya baru mati satu yang sebelah kiri. Oke. Biasa pakai spek-spek toko oren. Oke. Ya salah LED biasa. Jadi ngubah belakangnya aja ya, H11 ya. PNP sih. PNP kan? H11 kan? A11 bener, soketnya. Tapi kayaknya ada mini Proji depannya. Oh ya, Mini Proji ada. Itu cuman, ya itu karena lampu Sienta itu kan terkenal dengan, ya ampun. Please. Dimulai dengan ya ampun dong. Iya. Terus terlebih dulu pernah mobil ini tuh pernah kaca filmnya tuh double. Bawaan dari ATPM kan 60%, gua double 80%. Waduh. Dulu. Mungkin salah satu alasan kaca gua beningin ya buat itu. Oke. Visibilitas sudah pasti. Kalau gelapin nggak usah ditanya kan kenapa? Nah, itu. Bahaya bener itu kalau itu. Oke. Mesin lampu sudah, lampu belakang tidak diubah ya? Lampu belakang tidak. Platnya dipendekin. Platnya iya. Itu F belakangnya 2 huruf itu bukan plat custom ya? Bukan. Emang karena di Bogor itu pada tahun ini masih 2 huruf. Oke. Gitu. Kita ada yang tambahin nggak sih? Nah, itu tadi balik lagi. Ini mobil menurut gua sih udah ya lumayan pendek bisa dibilang. Kalau gua pakai body kit ya Heboh ya? nggak tahu lah tuh nasibnya mobil ini lah. Body kitnya sih lebih ke seminggu hilang sih. Iya, bisa jadi. Sisanya mungkin side skirt juga setengah mungkin ya. Itulah. Dan gua itu tipikal orang nggak suka body kit. Oke. Seadanya aja bentuknya. Seadanya. Tadi pun ini kan Sienta 2017 tuh belum ada spoiler, nggak kayak yang facelift kan. Itu gua mobil baru seminggu dari pabrik. Itu gua langsung masang spoiler dan dibor. Oke. Itu gua penyesalan itu.
Oh, karena dibor. sadarnya belakangan. Sadarnya belakangan. Cuman kebetulan karena gue pemilihan si spoilernya ini tuh menurut gue sih kayak OEM look ya, menurut gue. Jadi ya udahlah, pantas-pantas aja lah. Dipakai-pakein aja ya. Dan warnanya surprisingly nggak belang. Oh, Biasanya kalau merek aftermarket apalagi ya kita nggak tahu lah ya bahan kualitas ininya, catnya segala macem. Menurut gue sih bagus menurut gue. Di zamannya yang nggak terlalu mahal memang. Ini mobil Lily gue, terus paling ya gue sendiri atau nggak berdua. Oke. Gitu. Jadi ya aman-aman aja. Jadi aman-aman aja, nggak perlu sampai gimana-gimana lah. Betul. Gitu. Betul. Makanya dibilang ini kan mobil tempur. Setempur apa sih bro? Tiap hari berapa kilo sih? Nah, pasti ada yang nanya tuh. Oke. Mungkin estimasi gue itu sekitar ya sebenarnya nggak jauh-jauh, cuman bener-bener dipakai setiap hari. Oke. Mungkin kalau ada orang yang pernah ke depan rumah gua, ini mobil kok nggak pernah dimasukin garasi? Karena sesibuk itu. Karena males. Masukin, Ntar keluar lagi. keluar lagi. Jadi pada saat gua lulus SMA, gua itu ditawarin sama orang tua gue. Oke. Lu mau mobil apa? Di zaman itu, menurut gua pengennya Jazz RS GK5. Ganteng tuh. Ganteng. Selayaknya anak muda lah. Gitu ya. Terus itu gue udah tanda jadi. Udah spek. Udah tanda. Ya, bukan sih, tanda jadi aja. Terus gue balik, kebetulan gue lewat Cibubur. Di situ lagi ada pameran mobil. Nah, keluarga gue ini akhirnya memutuskan buat, ayo iseng yuk datang gitu ke pameran mobil ini. Terus pas datang, nyokap gue lihat ini. Mobil Sienta ini. Mobil Sienta ini kebetulan warnanya coklat juga. Cuman tipe Q. Oke. Gitu. Terus akhirnya di situ nyokap gua tertarik. Ganti ini aja kali ya. Namanya juga anak ngerengek ya. Gua bilang jangan nombok, nambahin. Udah Jazz aja. Nggak apa-apa sekali-kali. Bukannya Jazz sama ini mahalan ini ya? Iya justru itu. Kan tadinya kalau misalnya Oh iya benar. Tadinya iya. Jazznya harusnya lebih oke. Ya. Oke. Terus alasan nyokap gua karena dia suka warnanya, sama yang kedua suka pintu geser. Ih sama. Pengen gitu, pengen punya mobil pintu geser. Oke. Untuk harga segini ya. Terus ya gue mau gimana lagi? Iya. Ya kan? Gue mau Akhirnya. gimana lagi? Ya udah akhirnya gue pakai gitu kan. Dan bentar, ada satu yang ketinggalan. Alasan nyokap gue tuh biar bisa pinjem mobil ini buat main. Dan dari 2017 sampai sekarang mungkin nyokap gue pakai 5 kali. Jadi aja belum pernah tuh. Belum. Terus ya anak muda pada saat itu gua pakai mobil ini dan jarang banget yang main Sienta. Ada beberapa, cuma kan jarang lah, nggak kayak selain mobil lainnya gitu ya. Bener. Mau nyari referensi susah, Bener. nyari spek velg juga susah, makanya gue pas tuh main audio dulu baru ke velg. Di tahun berapa akhirnya? Wah bosen nih, harus gue mainin. Di tahun keberapa tuh? 2016 ya? Oh ini mobil 2017. Oh iya 2017. Mungkin selang sebulan. Karena ya gatel aja sih fitmentnya Sienta menurut gue ya. Itu cingkrang banget. Apa sih jinggit? Parah. Iya tinggi banget. Itu. Tapi memang nggak pernah mentok. Fitment aslinya. Mentok juga sih. Mentok juga sih karena dia menurut gua ya buat kondisi standar dia tuh termasuk pendek kolongnya kita ngomongnya. Itu termasuk pendek menurut gue. Dan gua pernah nyangkut juga dengan kondisi standar, pernah. Gitu. Cuman ya itulah kalau sekarang ini ya lebih memilih jalur nyangkut sih. ini. Lebih memilih jalur sih kalau ini. Bukan nyangkut doang Gitu, ya. betul. Nyangkut ini. Nah, nyangkut. Gitu deh ya sudah, mau nggak mau gue main pelan-pelan sambil nunggu orang main gitu biar gue ada referensi. Oke. 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa? Gue 9 sih. 9 ya. Satunya kemana tuh kurangnya? Harga spare partnya mahal. Iya lagi. Langsung setuju saya. Untuk apa namanya kantong gua nih menurut gua nih mahal ya. Oke, buat pasar anak muda lah ya ngomongnya ya, bukan bapak-bapak crazy rich yang udah Woi. ngomongin ya. Iya, Iya, lumayan mahal sih. Lumayan mahal menurut gue. Rextir kemarin pas ganti berapa tuh bisikin tuh? Biar teman-teman Gue nggak kaget tuh. Rextir pada saat itu ganti 4.500.000. Oke, CV join. Nah ini CV join. Gue udah melalang buana sejabodetabek nyari bengkel spare part. Rata-rata itu Matic punyanya, barangnya, stoknya. Gitu. Karena yang manual di Indonesia itu termasuk jarang. Apalagi di luar negeri kan Sienta nggak ada manual. Betul. Cuma di Indonesia aja. Di Indonesia pun juga jarang karena untuk kelas ini pasti orang pengen nyantai aja nggak. Tapi
Bener-bener nyantai dan nggak mau ribet ya. Betul. Tapi untuk mobil ini kenapa dia persaing di bawah ya, karena ada manualnya ini. Bisa Kalau jadi. nggak dia bakal Iya sih, kayak Frit benar kan di sini. benar. Iya benar. Karena di Jepangnya kan dia di atas. Di atas benar ya di Entah sini. di mana lah, lupa Mana gua. mau di-convert ke JDM nggak bisa. nggak bisa. Karena Udah, ada versi manualnya di ya sini. IDM aja sudah. Hmm. Gitu. Oke, tadi sempet ngobrol juga tensioner lu nggak pernah kena. Nah, itu ya gua nggak tahu ya Sienta manual di luar sana kayak gimana. Cuman pengalaman pribadi gue terhadap mobil ini, gue nggak pernah ganti tensioner, yang dimana itu alasan orang malas beli Sienta salah satunya. Ya, dan itu selalu omongan orang, selalu tensioner, Ya. kena gak bang tensioner, sampai bosen gue betul. bacanya. Ini enggak sih, Enggak ya? nggak pernah sama sekali. Tapi nggak tahu di mobil lain gimana. Nah, mungkin iya. Oke, ini berarti udah tahun keberapa mobil ini? 2017, 2017. 7 jalan 8 ya? 7 jalan 8, belum pernah satu kali pun diganti. Belum, Original dari Toyota berarti? dari pabrik. Oke. Kebetulan kan gue tahun pertama, ya sudah. Nyampe sekarang gue nggak pernah sama sekali namanya ganti tensioner. Lu orang yang suka bawa kenceng apa nyantai? Ada ketawanya. Kayak gue udah tahu jawabannya. Kaki-kaki gue rusak karena kaki gue nggak sekolah. Oke, berarti pernah- nggak mungkin karena santai dong, makanya nggak rusak. Ya gitu. Karena dulu gue pernah nakal, tanda kutip ya. Ya biasa kita tau lah di Jakarta. Nah itu yang bikin CV join gue rusak. Kampas kopling gue pernah putus. Nah, kalau rekstir sih karena jalan ya. Itu sih. Tapi karena gue tahu harga spare partnya segitu, tobat lah gue. Secara natural gue tobat. Oke, berarti tensioner ini bukan rusak karena panas dan bawa mobilnya kenceng kan? Mungkin ya, gue juga nggak Nah, tahu sih sebenarnya. Coba biar rame di kolom komentar. Nah, boleh tuh. Teman-teman, Coba. menurut kalian apa yang bikin tensioner ini rusak terus? Betul. Tulis di kolom komentar. Cuma ya itu tadi, lucunya di Matic pada rusak, di manual gue pribadi, gua nggak rusak. Nah tuh, kenapa tuh? Ayo Nah, berdebat, silakan. itu. Kalau ditanya ini tuh alirannya kemana bro? Nah, Kalau secara resmi iya. lu tuh pengen kemana arahnya ini? Gue sebenarnya itu simple daily sih. Jadi simple aja, gue cuman main pelek, pendekin, udah. Main pelek, pendekin, simple daily, berarti roof box kurang dong? Nah itu, makanya gue masih bimbang di situ. Gue masih bimbang. Soalnya ada beberapa anak Sienta pakai roof box kok lucu juga, gue ngeliat gitu. Apalagi dibilang culture juga enggak sih mobil ini. Kaca bening, ya identik dengan anak culture dan ada antena-antena dummy gitulah. Kayak kalau ada roof box lucu, gitu. Terus Kita karena coba. velgnya juga bukan velg racing, menurut gue lucu sih kayaknya, Simple yang slim. daily. Oke. Gitu. Oke, yang nggak terlalu gede ya? Agak tipis-tipis gitu. Iya. Iya. Tuh, dan roof rack-nya juga gue bingung. Gue tuh nggak suka yang roof rack-nya itu terlalu tinggi. Jadi semisal gue ganti roof box, si roof box itu jauh dari atap. Gue nggak mau, gue pengen yang rendah. Nah, gitu. crossbar kayak gua aja. Cuman segini jaraknya. Oh iya. Oke. Racun. Racun, oke. Tapi jujur banyak trial and error. Bener. Oke. Gue pernah bongkar iseng. Ini mungkin ya salah satu penyebab berat. Dan jok, lu merhatiin nggak atau sadar nggak Sienta tuh joknya tebel-tebel. Jadi Iya, kayak iya, sempit kesannya kan. Itu yang gua- tipis cuman baris 3. itu tipis banget kalau itu. Itu tipis Bukan banget. jok itu. Bukan jok itu. Jok itu nggak ada Ah, K-nya itu. Jok. Itu gue pernah bongkar semua, sisain jok supir doang. Itu dari fitment gue satu jari rapet, itu jadi 3,5 jari. Saking berat bobot kursi itu. bobot kursi sama ini perdam apa bawah karpet oke. dasar. Terus Oke. segitu, mungkin ya gue nggak pernah nimbang, ngapain juga gue nimbang. Iya. Cuman Kayak tukang besi. ya, cuman kalau ngelihat dari fitment dari satu jari rapet naik ke 3 jari setengah, itu kita tahu lah bobotnya. Iya, banyak faktornya Gitu. ya. Iya. Oh, iya. Oh ya, sama satu lagi terlebih, gue pernah, itu temen gue yang anak Sienta juga, dia itu mau mendekin pakai spring aslinya Frit. Kita ini kan Frit sama Sienta itu kan di compare kan, maksudnya setara lah gitu kan, derajatnya setara. Pakai springnya Frit itu ambles, Saking beratnya. mungkin ya, tapi ya kenyataannya begitu sih. Teman gue pakai punya spring punya Frit, ambles, akhirnya ganti lagi. Percuma, jadi nggak enak malah kan. Betul. Nah itu gue bingung, padahal sama-sama mobil LMPV kita Berarti bisa bilang. pemilihan pairnya untuk nyeperin juga harus hati-hati. Betul. Oke. Gitu. Jangan salah tempat aja sih. Betul. Udah gitu aja, videonya panjang sekali. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk yang sudah nonton video Sienta kali ini, silahkan berdebat di kolom komentar. Biar rame, biar heboh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah. Apa tadi?
genrenya? Capek. Hah? Capek di duit aja sih. Capek di Udah beneran tuh capek dah. Oke. Oke. Thank you. Makasih, Oke. bro. Thank you guys. guys.